Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dean Wibowo dengan NPM 20 10 63 1180 18 dari program studi Ilmu Pemerintah kelas 3E Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Perbangsa Karawang. Pada video ini akan membahas mengenai teori konflik. Selain itu juga, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Sosial dan Politik dengan dosen pengampu Bapak Sopin Resmana Adiarsa, SIP, MIPol. Saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, dimanapun konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Contoh dari teori konflik yaitu konflik dan adanya penolakan buruh terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Penjelasan dari judul tersebut yakni Indonesia saat ini masih memiliki masalah yang sangat besar bagi kaum buruh dan masyarakat, serta berdampak bagi kami juga mahasiswa. Masyarakat tentunya tahu bahwa DPR saat ini sedang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yang disusun oleh pemerintah sendiri. Pengesahan undang-undang ini oleh DPR begitu cepat, padahal kita juga mengetahui dengan keadaan negara saat ini sedang ada pandemi virus corona atau yang disebut COVID-19. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Mengapa DPR mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law secepat ini? Bukankah wabah sekarang sudah meresahkan masyarakat? Lalu DPR datang dengan kabar untuk mengesahkan Omnibus Law yang kita tidak ketahui menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum buruh dan pasal-pasalnya yang tidak ada keadilan bagi kaum buruh. Bukankah wabah ini telah menyengsarakan rakyat? Dan wakil hadir untuk menyesahkan undang-undang yang menambahkan menyengsarakan rakyat. Bukan seorang wakil rakyat duduk di kursi parlemen itu untuk mendengar aspirasi rakyat, tetapi sebaliknya. Insinyur Soekarno saat berpidato pada Hari Pahlawan, perjuanganku saat lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dalam Undang-Undang Omnibus Law sendiri merugikan masyarakat jika dikaitkan dengan teori Karl Marx. Maka ekonomi ini seperti kapitalis di mana kaum borjuis pemilik modal yang mempunyai kekuasaan utama dan kaum proletariat yang menjual jasa mereka yang tidak memiliki alat produksi. Seperti informasi yang beredar dalam pasal-pasal tersebut, karyawan dapat di PHK dan tidak dapat pesangon sama sekali. Bukankah ini merugikan rakyat? Di mana rasa kemanusiaan kalian wahai wakil rakyat? Itu uang rakyat, wahai tuan dan puan. Seperti yang disebutkan oleh Zillah Einstein, yaitu patriarki dan kapitalis saling keterkaitan di mana perubahan pada suatu bagian sistem akan menyebabkan perubahan pada bagian yang lain dan adanya Omnibus Law. Ini akan indah terjadi kerugian yang besar bagi kami rakyat yang sebagian besar adalah buruh akan adanya perubahan besar-besaran pada negeri ini. Negara ini telah merdeka, tolonglah merdeka. Jangan dijadikan kami sebagai kaum yang dijajah di negeri sendiri, wahai para penguasa dan wakil rakyat DPR. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.